Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sabang Maroke ID. Di sini dengan Rifki. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga banyak rezeki, sehat selalu dan bahagia selalu ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang support saya di channel ini, selalu like video, subscribe dan selalu menunggu updatean video-video terbaru dari saya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu pemirsa ya, yaitu dari Mas Ahmad Prayoga. Jadi Mas Ahmad Prayoga ini dia ingin meminta saya untuk mereview barang The Big Three saya. Sebelum masuk ke The Big Three saya jelaskan sedikit apa itu The Big Three. Jadi The Big Three itu ada 3 ya. Jadi The Big Three itu adalah ketiga barang yang paling berat dalam pendakian, dan barang ini sifatnya variabelnya itu tetap teman-teman, alias tidak berkurang selama kita dari awal pendakian, dari berangkat dari rumah sampai pulang lagi ke rumah, itu beratnya tetap. Jadi tidak seperti kayak makanan ya. Kalau makanan kan kita bawa dari rumah terus kita konsumsi di gunung, di jalan, sambil di perjalanan. Nah, ketika pulang tentu sudah menjadi sampah ya, terus kita buang. Nah, itu tidak masuk ke dalam base weight ya teman-teman. Jadi ini adalah The Big Three, itu barang-barang yang paling berat di ketiga barang paling berat di pendakian dan sifatnya itu variabel tetap. Itu sekilas sedikit mengenai The Big Three. Kalau teman-teman mau paham selanjutnya bisa tonton di video saya yang di atas ini. Nah, jadi The Big Three saya ini sebenarnya bukan barang mahal ya teman-teman, alias ini barang yang hampir 100% local made. Jadi barang ultralight saya ini, yang ketiga barang ini ada sleeping bag, ada tas, backpack, sama tenda teman-teman. Nah ini semuanya buatan lokal semuanya, nggak ada yang non lokal kecuali ini ya. Ini merek TNF tapi nggak tahu nih buatan mana. Tapi ini tambahan ya teman-teman, dari tasnya nggak dijual, jadi dijual terpisah sama tasnya, saya beli sendiri. Tapi ini saya masukkan The Big Three aja karena ini masuknya ke dalam tas juga ya. Terus di sini ada pasak, ini bawaan dari tenda. Nah, yang mau saya bahas dulu, kan saya diminta nge-review nih barang The Big Three saya, yaitu ketiga barang yang paling berat dalam pendakian saya. Menurut saya yang paling berat ini adalah tenda ya. Nah, tenda yang saya gunakan di sini adalah tenda model tarp tent ya teman-teman. Apa itu tarp tent? Jadi tarp tent itu tenda ukuran 1 person, tapi dia tidak memiliki frame teman-teman. Jadi nggak ada rangkanya. Nah, itu yang membuat tenda ini sangat ringan, dan dari bahannya juga nilon ya teman-teman. Ini yang bagian bawahnya, inner tendanya, ini nilonnya juga lebih tebal dibandingkan yang outer. Biasanya outer tuh lebih tipis dibandingkan inner ya teman-teman. Nah ini innernya, ini kan bawahnya ya, bagian floor, terus di dalamnya ada jaring-jaring teman-teman. Ada bagian yang jaring ya. Nah ini bagian jaring. Nah ini mesh. Jadi ini bagian innernya. Ini menurut saya ini yang paling berat. Terus kedua ini yang outernya. Outernya juga lumayan berat. Nanti kita timbang. Ini kebetulan ada timbangan dapur. Nanti kita bisa timbang sekalian. Terus di sini ada pasak teman-teman. Nah ini pasak sama kantong pasak. Ini masuknya ke The Big Three ya, saya includekan di tenda ya. Ini pasaknya saya dari merek Naturhike, pakai yang model Cyclone. Ini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pasak. Nah ini saya suka banget sama pasak ini. Kenapa? Karena bentuknya yang kayak apa ya, kayak ulir gitu teman-teman. Jadi kalau dimasukin ke tanah itu bisa nggak gampang copot teman-teman, kayak pasak yang kayak gini. Nah ini bahan galvanum, ini bawaan tenda. Ini ada 4, dan sebenarnya waktu itu dapat ada berapa ya, 5 apa 6 gitu. Tapi karena yang sisanya itu pas diinjek bengkok teman-teman. Ini walaupun kuat, tipis, tapi gampang bengkok teman-teman diinjek pakai kaki. Jadi ya sisa tinggal 4. Nah akhirnya saya pakai yang Naturhike ini. Udah alhamdulillah beberapa kali pendakian kuat banget ini tenda pasak.
sangat rekomend banget saya pakai. Kalau teman-teman mau pakai nyari pasak tenda, cari bahannya aluminium. Harganya ini sekitar 70-an, murah kok ini. Terus ini ada staff set-nya. Nih staff set-nya saya buat sendiri. Kalau teman-teman mau order juga bisa, tulis di kolom komen, nanti saya buatkan. Bisa banget malah. Terus kalau teman-teman mau tahu cara buatnya juga bisa lihat video saya yang di atas ini ya. Nah, ini di sini ada apa ini? Oh, ini adalah tiang tenda ya teman-teman. Jadi ketika saya beli tenda ini udah dapet tiang ini teman-teman. Nah, ini bisa dirakit. Ini bahannya galvanum, bahannya sama persis kayak bahannya pasak ini, enak banget dan ringan. Ini kalau misalkan teman-teman udah pakai trackpole, nggak usah pakai ini, nggak usah bawa. Tapi kalau saya sih lebih seneng pakai ini ya teman-teman. Jadi saya masukkan ke the big three. Oke, tadi itu adalah the big three saya. Maksudnya yang salah satu the big three saya yang paling berat, yaitu tenda, shelter ya teman-teman. Nah, kita beralih ke backpack. Nah, backpack ini adalah berat kedua ya teman-teman, terberat di the big three. Ini adalah tas Kalahari. Saya udah make mungkin sekitar udah 5 tahunan kayaknya deh teman-teman. Udah ya, ini juga udah robek-robek. Kayaknya saya nggak perlu bahas banyak-banyaknya mengenai tas Kalahari ini. Kayaknya udah sering saya ulas di video-video sebelumnya. Kalau teman-teman mau lihat, ada di sini review tas Kalahari. Saya cukup puas pakai tas ini. Cuma apa ya, karena mungkin nggak ada padding di pundak ya, jadi rasanya sakit banget. Itu yang saya rasakan. Sama ini nih, jadi saya tambahkan ini kayak busa tambahan. Nah, ini buat di pundak teman-teman. Ini lumayan tebel sih, bahannya kayak yang di seat belt itu teman-teman. Busanya tebel lumayan. Terus saya sukanya karena warnanya sama tas, jadi saya beli ini. Terus ini dari tasnya juga waktu itu saya beli tambahan nih, add-on side pocket. Ini buat naruh kayak cemilan, yang gampang-gampang, yang barang-barang yang gampang untuk diraih ya teman-teman. Oke, terus kita lanjut ke sebelahnya, yaitu the big three yang terakhir, yaitu sleeping bag. Sleeping bag ini banyak yang nanya ya teman-teman, pakai merek apa sih bang ini? Kalau saya sih di sini pakai merek dari lokal juga teman-teman. Ini merek Indonesian Adventure. Kalau teman-teman penasaran, nanti linknya saya tulis di deskripsi ya teman-teman. Nah, biasanya saya kalau pakai sleeping bag ini buat mendaki gunung, ini staff set-nya nggak saya pakai teman-teman. Ya lumayan lah buat ngurangin beban. Ya, ini kalau review saya jujur ya teman-teman, sleeping bag ini enak, ringan dari segi bobot. Namun kalau dipakai di gunung ini dingin teman-teman. Jadi ya baiknya sih layering teman-teman, kayak jaketnya kupluk, dan apa ya, sistem layeringnya teman-teman harus bagus lah kalau mau pakai sleeping bag model seperti ini gitu. Kalau misalkan layeringnya masih kurang bagus, teman-teman mending beli sleeping bag yang bulu angsa. Saya rekomendasi banget sih bulu angsa. Saya kepengen sih beli bulu angsa, cuma dananya belum ada. Doain ya teman-teman biar AdSense-nya kekumpul, biar saya bisa beli sleeping bag bulu angsa. Amin ya robbal alamin. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan bulu angsa suatu hari. Amin. Sleeping bag bulu angsa, amin. Karena bulu angsa itu teman-teman kalau di gunung itu anget banget. Kayak kalau barang-barang pakaian bulu angsa itu kayak sleeping bag, terus jaket down ya, jaket yang mid layer. Terus apalagi ya, kaos kaki bulu angsa juga enak dipakai. Pokoknya bulu angsa tuh jaminan mutu teman-teman kalau buat mendaki gunung. Top banget. Angetnya pol parah. Makanya harga sleeping bag bulu angsa, jaket bulu angsa yang asli ya, bulu angsa asli itu harganya ya nggak murah. Karena ya dia value-nya tinggi ibaratnya. Manfaatnya buat kita tuh banyak banget gitu kalau bulu angsa teman-teman. Jadi itu investasi yang nggak rugi lah kalau beli bulu angsa kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman mau sedikit meraih kocek,
saran saya sih kalau mau anget di gunung beli yang barang-barang dari bahan bulu angsa untuk pakaian ya, kayak sleeping bag atau quilt atau jaket. Sleeping bag bulu angsa rekomen banget. Teman-teman, jadi itu adalah the big three saya. Kali ini saatnya kita akan menimbangnya satu-satu ya teman-teman. Jadi berapa sih berat dari the big three ini? Oke. Nah, teman-teman sekalian, saatnya kita akan menimbangnya satu-satu dari shelter, backpack, terus ke sleeping bag. Jadi kita timbang dulu, kita nolkan dulu. Oke, ada pasak beserta guideline dan staff sack. Terus tiang bawaan frame tiang depan vestibul bawaan tarp tent buat ngendiriin tarp tentnya. Terus outer ya teman-teman, outer dari atau fly sheet dari tendanya. Ini udah 618 gram. Terus innernya teman-teman. Ini totalnya 929 ya teman-teman. 929. Ya 930 lah ya. 930, 929. Jadi tadi shelter ya, shelter 928 gram. Ini masih di bawah 1 kilo teman-teman. Jadi kalau ultralight itu di bawah 1 kilo the big three-nya. Nah, terus shelter tadi 128. Terus kita timbang sekarang backpack ya teman-teman. Ini ada shoulder pad 84 gram. Terus side pocket ini jadi 124 sama side pocket kiri kanan. Lalu kita lanjut ke backpack ya. Backpack berapa nih? 556. Ini backpack saya, beratnya total 556. Kita catat lagi. Jadi backpack ya. Backpack 556 gram. Masih di bawah 1 kilo. Oke, mantap. Terus terakhir adalah sleeping bag ya. Kita hitung. Kita nolkan lagi. Nah, sleeping bag ini tanpa staff sack ya teman-teman. Jadi kita langsung timbang aja. Nah, ini beratnya 402. Sleeping bag 402 gram. Masih di bawah 1 kilo? Masih dong. Nah, jadi kita total berapa nih teman-teman the big three saya? Totalnya 8 tambah 6. Yuk. Saya nggak bisa matematika teman-teman. Jadi langsung kita kalkulator aja ya. 928 tambah 556 tambah 402 sama dengan berapa nih hasilnya? Nah, jadi the big three saya itu 1886. 1 kilo 886 gram. Kalau dikonvert ke kilo jadi 1,8 kilogram. Ini udah berat bersih teman-teman semuanya. Jadi dari shelter, backpack, sleeping bag itu udah 1,8. Udah all clear. Nah, misalkan teman-teman pakai tas kayak carry yang besar itu berat kosongnya aja bisa 1,8 sendiri teman-teman. Belum sama sleeping bag, sama tenda ya kan, pasti bisa lebih dari 3 kiloan teman-teman kalau pakai tas konvensional. Inilah kenapa barang-barang ultralight itu sangat membantu untuk memberi kenyamanan saat pendakian teman-teman. Jadi ini saya sangat rekomendasikan. Nah, untuk berat 1 kilo ini sebenarnya nggak ada acuan khusus ya, cuma ini saya pernah baca-baca di internet, di forum luar. Jadi untuk kalau teman-teman mau coba barang-barang ultralight, disarankan ketiga barang ini cari yang di bawah 1 kilo teman-teman. Jadi ini barang yang ketiga barang yang paling berat, the big three ini. Dan
Bila teman-teman mau coba hijrah dari pendakian konvensional pakai tas-tas gede, coba deh beralih dari ketiga barang ini dulu, ganti ke yang paling ringan. Dijamin pendakiannya akan berbeda banget teman-teman, signifikan banget berpengaruhnya. Seperti yang pernah saya singgung di video yang di atas ini, seperti itu. Nah teman-teman kalau misalkan mau beralih ke ultralight gimana? Nah teman-teman bisa nonton di video saya yang di atas ini ya. Nah teman-teman sekalian, mungkin itu adalah review saya mengenai barang-barang the big three apa aja yang saya miliki dan beratnya berapa. Misalkan video ini ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan misalkan teman-teman punya pertanyaan atau komentar, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Makanya di YouTube menyediakan kolom komentar itu gunanya supaya kalau ada yang mau tanya, ada yang mau diskusi, silahkan gitu. Kalau di channel saya sangat terbuka banget. Kalau teman-teman mau ada sanggahan, komentar, diskusi, saya senang banget. Jadi kita bisa brainstorming bareng-bareng teman-teman, buat nambah ilmu atau nambah teman juga bisa gitu, macam-macam lah. Pokoknya kita yang positif-positif ya teman-teman itu. Oke teman-teman, mungkin itu adalah review saya, dan semoga Mas Ahmad Prayoga ini menjawab pertanyaan Mas Ahmad Prayoga. Dan oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.